Orang menyebut itu buto hijau, besar, hijau, manis. Ini yang menarik nih. Sebenarnya saya pengen syukur-syukur kalau dikasih. Bisa. Pak Jaka, selamat sore Pak Jaka. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan juga ada anggota BPD termuda di sebelah saya, ada Mas Imam. Mas Imam. Karena tanaman jambu termasuk salah satu tanaman yang tidak mengenal musim untuk berbuah. Jadi patut atau layak dikembangkan, bahkan mungkin bisa jadi ikon Desa Bangunmulyo, jambu air gitu. Nah, sementara ini yang dilakukan oleh Pak Jaka Wahyana ini dengan berkegiatan atau melestarikan jambu itu jambu yang jenis apa Pak? Jambu madu deli hijau yang manisnya itu sampai dengan 15 calabrix. Terus ada jambu kaget yang asalnya dari Klaten. Ada jambu citra yang asalnya dari teman-teman juga. Ada jambu dalhari, ada jambu citra, ada jambu cincalo, ada jambu kiojok, ada jambu degus, ada jambu Taiwan Super Green, dan ada jambu Green Giant. Kalau orang bilang itu jambu buto hijau yang besar dan hijau. Semua itu termasuk unggulan jenis jambu. Saya mempunyai cita-cita kalau bisa lebih banyak lagi varietas yang ada di Desa Bangunmulyo. Saya baru bisa menangkarkan 12 jenis jambu. Itu jenis-jenis jambu yang ada di kebun saya. 12 jenis jambu. 12 jenis jambu. Berbagai macam nama yang disebutkan tadi ya. Yeah. Luar biasa. Yang menarik tadi ada jambu yang buto hijau apa? Ya, Green Giant atau orang menyebut itu buto hijau, besar, hijau, manis. Oh, karena fisiknya besar, ya, hijau dan manis dan ya. Manis. Jadi namanya buto hijau. Buto hijau. Orang menyebut itu kadang hanya asal atau sukanya seperti apa atau gampangnya. Makanya besar, itu buto kan Giant. Iya. Dari nama-nama yang disebutkan Pak Jaka tadi, tentunya masyarakat mungkin baru juga ngerti, oh ternyata ada jambu jenis nama-nama ini ya. Nah, sementara ini jambu yang dibudidaya oleh Pak Jaka itu yang kaitannya dengan kualitasnya bagus, katanya digemari oleh masyarakat, pangsa pasarnya bagus, itu yang jambu yang mana Pak? Dari sekian nama-nama jenis jambu tadi yang sudah menghasilkan atau berproduktif ya, yang paling menonjol di tempat saya adalah madu deli hijau. Itu dan jambu yang paling manis yang ada di kebun saya itu manisnya sampai 15 calabrix. Tapi karena warnanya hijau dan kadang bisa terdegradasi warna itu agak keputih-putihan atau pink, itu faktor apabila unsur haranya tidak terpenuhi, jadi seperti manisnya jadi kurang. Itu kalau secara rasa itu yang paling manis. Tapi kalau dari segi ekonomi yang diminatin pembeli di daerah Penajam Pasir Utara itu citra dan dalhari. Khusus jambu dalhari itu manisnya 12,5 brek sama dengan citra. Apalagi kalau bagi orang-orang yang hamil muda, itu ada sedikit rasa kecutnya kalau dalhari. Tapi kalau secara buah itu sangat besar sekali. Pernah saya punya buah itu 4 biji aja 1 kilo. 4 biji 1 kilo itu buah jambu dalhari. Tapi kalau pangsa pasar yang ada di Penajam rata-rata yang sering order ke rumah itu jambu citra. Karena manisnya full dan tidak ada sedikit pun kecut. Dari sekian jenis jambu itu memang variatif sekali. Jadi tidak sama, masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau soal unggul, semua termasuk jambu unggul. Kalau sumber bibitnya pertama dari teman kita yang ada di Ikamaja, itu sudah terbukti dari Jepang itu. Itu pertama jambu madu deli hijau. Yang kedua jambu yang lain-lain kita juga dari grup WhatsApp dari Jawa, kita memang mendatangkan bibit jambu yang unggul dari Jawa. Kalau yang dari madu deli hijau itu dari teman yang ada di sekitaran Kalimantan sini. Dan itu semua
sangat-sangat unggul. Itu sangat unggul, apalagi bahasanya jambu yang madu Delhi itu sangat, kalau sudah berbuah sangat wong Jawa ugal-ugalan. Tidak pernah berhenti berbuah terus dan banyak terus, tidak mengenal musim. Manis itu yang jadi masalah itu loh. Wah, pokoknya lumayan itu. Ada yang ketemu jambu yang bahasanya itu super itu, kalau MD itu 7 biji, 6 biji 1 kilo. Bisa maksimal, betul kan? Makan 2 itu kenyang. Iya, betul jambu madu Delhi hijau. Oke. Jambu yang disampaikan Pak Jaka menjadi ikon di Desa Bangomulyo. Menurut pendapat Mas Imam seperti apa? Oke, makasih Mas Bro. Ya, sebenarnya terkait jambu ini kalau menurut saya sangat bagus sih. Apalagi setiap rumah itu memiliki masing-masing jambu lah. Dan apalagi di jambu ini bisa pakai planter bag ya. Bisa kan? Tambulan pot. Nah, bahasanya tadi tambulan pot kan itu. Dan mungkin kalau kita setiap rumah itu memiliki jambu tambula pot itu sudah sangat luar biasa itu. Karena apa sih, jambu ini kan juga tak kenal musim. Musim kemarau, musim hujan akan selalu berbuah ya Pak Jack. Betul sekali. Nah, gitu. Ya mungkin ya harapan ya mungkin bisalah setiap rumah itu bisa nanam pakai tambulan pot bahasanya itu ya Pak Jack ya. Dalam planter bag. Ya. Dan yang lebih bagus lagi, setiap warga itu bisa merasakan hasil panen sendiri gitu. Karena apa? Kita kalau menanam dan kita panen sendiri itu rasanya luar biasa Pak. Luar biasa, betul. Luar biasa sekali itu. Tadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Mas Imam, bahwasanya Desa Bangomulyo kalau perlu ya setiap rumah mungkin ada semacam tanaman atau pohon jambu di depan rumah atau mungkin di belakang rumah, yang jelas setiap rumah kalau bisa ada tanaman pohon jambu. Nah itu mungkin program dari pemerintah desa Pak Jaka ya. Kalau bisa. Bisa nggak Pak dimodifikasi bahwa satu pohon tuh bisa berapa jenis jambu? Sangat bisa sekali. Sangat bisa ya? Sangat bisa itu sekali. Polanya dengan sistem sambung pucuk atau okulasi. Cuma kalau yang saya praktekkan semuanya sudah bisa tak praktekkan dan berhasil. Cuma saya lebih mudah untuk sambung pucuk. Dalam satu tabulan pot itu induknya satu. Nanti di atas jadi sambungan bermacam-macam jenis jambu yang sudah berbuah kemarin dan saat ini masih berbunga. Itu 5 jenis, satu pohon 5 jenis berbunga bareng-bareng. Jadi nanti kalau sudah berbentuk buah akan terjadi macam-macam warna. Jaka Wahyana Channel. Jaka Wahyana Channel, catat Jaka Wahyana Channel. Wah, luar biasa ini. Memang harus begitu Pak. Jadi seorang pelaku kegiatan, baik itu kegiatan apa aja di desa atau di kampungnya, itu kalau sekaligus dia memiliki konten, sekaligus mengekspos kondisi desa, kondisi yang ada di sekitaran kita, itu sekaligus bisa mendapatkan pundi-pundi juga kalau subscribernya kita banyak dan dapat monetisasi kan gitu. Tapi itu nomor sekian lah. Ya, yang pertama itu membagi ilmu. Iya, membagi ilmu itu. Ya. Itu kan itu sangat-sangat penting sekali dan itu sangat mudah kalau budidaya jambu gitu loh. Nah, di situ nanti banyak tutorial atau tutorial nanti ya caranya gitu. Oke, ikutin channelnya Pak Jaka Wahyana di Jambu Air. Nah, Mas Imam, sekarang saya tanya Mas Imam. Mas Imam ini kan seorang anggota BPD termuda ini. Nah, tentunya dalam hal ini Mas Imam paling dekat juga dengan anak-anak muda nih. Nah, bagaimana Mas Imam mengajak anak-anak muda untuk seperti yang dilakukan Pak Jaka? Ya mungkin itu butuh proses juga ya. Iya, jelas. Kita juga butuh pengenalan tentang jambu juga ini karena ya pemuda kami ya mungkin untuk tanaman masih belum lah. Tapi insya Allah kami usahakan untuk siap bertanam jambunya Pak Jaka Wahyana Channel lah insya Allah. Tapi satu pemuda minta ya gratis lah Pak Jaka ya. Siap. Saya sudah tawarkan ke pemerintah ya. Pemerintah desa tak tawarkan ke Pak 01 lah. Mau 100 jangkauan untuk desa saya siapin gratis. Tinggal ngambil gitu. Aja itu. Siap tanam. Siap tanam udah. Sama tabulan pot sama anunya, sama planter bagnya sudah ada. Gitu loh. Dan yang paling penting bahwa dari sekian jambu itu
mempunyai kriteria atau keunggulan ya, yang paling gampang berbuah dan paling cepat MDH madu deli hijau. Itu 9 bulan sudah berbuah dari tanam gitu loh. Kalau yang citra yang terhari masih 2 tahun, 1,5 tahun, tergantung kita. Semua asal kita perawatannya bagus, insya Allah 1 tahun bisa berbuah, bisa dikondisikan. Apalagi jambu terkenal buah yang tidak mengenal musim kan. Selama kita perawat dengan bagus, kita pupuk dengan bagus, kita rangsang pembungaan jadi. Dan itu hasilnya luar biasa. Gitu. Saya sudah dapat cuannya dari jambu. Jadi cuannya dari jambu saya. Nah, ini yang menarik ini. Jadi kalau ini bisa ditularkan kepada masyarakat, kepada siapapun yang ingin mengikuti. Kalau soal ditularkan bisa. Semua ilmu bertanamnya, budidayanya, cara merawatnya segala macam asal datang ke Pak Jaka Wayana gratis semua. Gratis semua. Wah, luar biasa ini. Nah, tuh buat Mas Imam dan buat teman-teman semuanya yang ada di mana saja saat ini. Ilmunya. Ya. Tentunya kalau mau pengen belajar berbudidaya jambu air dengan berbagai jenis macam jambu air yang dilakukan oleh Pak Jaka, yang menarik tadi itu ada 1 pohon jenis jambu bermacam buahnya itu bermacam-macam jenis. Ini yang menarik nih. Sebenarnya saya pengen syukur-syukur kalau dikasih. bisa. Di Kimangun Karya Desa Bangun Mulyo, podcast bersama saya Cak Bro untuk konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.